Kan gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu kayak Annyeong guys, halo sahabat yang Daebak, bertemu lagi di sini di channel ini, channel saya Apiandita Praja atau Plastik yang manggil gua apa? Kembali lagi di segmen Agementex atau Agementeti. Alpi Gera mencari thread Twitter atau X. Yes. Nah, bukan. Kembali lagi di segmen Biji Jamil. Kenapa Biji Jamil? Atau yang kita singkat dengan pelet. Hari ini ada apa di Twitter? Yang pertama, SSKE ketangkap keciduk rumah produksinya keciduk. Oh iya. Iya. Jadi yang kemarin kita reaction di channel gue Keramat Tunggak itu ternyata rumah produksinya itu. Produksi film bokep terciduk sekantor-kantor anjing. Nah. Terus semua pemerannya diperiksa mau jadi tersangka, katanya semua orang itu jadi korban. Katanya aku korban. Aku kira film Hidayah. Apa? Mereka bilang mereka ditipu sama PH yang buat itu, katanya film Hidayah. Mereka akan meminta film Hidayah, padahal film bokep semuanya merasa korban tiba-tiba pemeran-pemeran. Enggak gini, kalau lu nyangkanya film Hidayah tapi ternyata bokep, harusnya the first place lu tidak melanjutkan project tersebut kan. Proses kita itu sampai filmnya tuh tayang kan banyak, ada proses casting, ada proses baca naskah dulu. Betul. Ya kan? Udah jelas-jelas di dalam naskah tuh pasti ada tulisannya adegan Siska berbaring di lancar sambil dientot seorang pria. Nah, ada gitu, ada tulisannya. Iya. Siska mendesah, yes God, yes no. Iya. Iya kan? Iya, harusnya kan udah curiga. Udah curiga dong. Kok masa semuanya langsung pada playing victim, aku korban. Jelas-jelas gak mungkin lu syuting masa kayak langsung mau syuting gak? Bayaran segini. Oh, oke. Ya udah besok datang ya. Skripnya ya ntar di lokasi. Gak mungkin dong. Pasti udah dikirim dulu briefnya. Iya. Terus juga kan sebelum tayang kan ada ininya, ada kayak previewnya dulu. Ada previewnya dulu gitu. Paling nggak diceritain sinopsisnya lah kayak bagaimana, bla 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 bla. Cuma yang jadi pertanyaan satu doang ini. Apa ya rasanya yang kayak? Aduh. Giliran keciduk aja semuanya langsung jadi korban. Lucu negeri Wakanda ini ya. Lu padahal duitnya juga udah habis, lu buat beli apa itu, ya Allah. Pokoknya ini menurut gua pada manipulatif aja sih, kayak pengen dibilang korban. Cuman ya udah kita doakan. Gak mungkin gak segoblok itu anjir itu. Kita doakan, tapi semoga semuanya baik-baik aja, terutama Siska dan selebgram lainnya. Gue doakan semoga nggak sampai yang masuk penjara, biar bisa terus berkarya. Karena gue adalah penikmat karya-karya kalian. Gue tontonin pas lagi makan siang sambil cowok. Gue tontonin. Harus banget ya lu bilang kayak gitu di sini. Karya-karya Siska kan ditontonnya emang sambil tapi tuh info sampai udah nonton karya-karya Siska udah cukup. Gak usah lu ceritain lu nonton Siska sambil ngapain. Gak usah. Kan penonton kita biasa suka gitu, Bang, gue nonton lu sambil makan siang gitu-gitu. Gue juga nonton Siska itu kadang sambil makan siang sambil gitu. Jadi begini ya. Katain kok bisa gitu? Kok bisa gitu sambil makan loh? Ibaratnya lunox lah. Hah? Ibaratnya lunox. Kenapa tuh? Setengah-setengah, tangan kananku memakan, tangan kananku mengocok. Kok dua-duanya kanan? Jadi ceritanya ada karyawan resign. Oh, gue tahu nih karyawan resign yang suka yang ini kan, kalau resign beli donat Krispy Kreme, kok nggak Jeko. Orang kalau resign tuh identik dengan apa? Dengan donat Jeko. Kenapa? Iya, pasti perpisahannya pakai donat Jeko. Tahu zaman gua magang dulu enggak? Iya, John, kalau orang desain beli donat Jeko kan? Iya, beli donat Jeko minimal sama tahu aja situ. Oh iya. Iya, itu identik itu udah. Buat dibagi-bagi gitu. Kultur itu jatuhnya udah kultur itu. Oh, baru tahu ya. Saya kan kita tahu. Lu kok bisa tahu? Karena lu kan di hotel kerjanya. Iya, di hotel juga kalau ada yang desain pakai donat Jeko itu. Oh iya, dia di hotel juga. Iya, kan emang donat Jeko itu donat Jeko itu adalah satu dari 3 penyebab orang desain. Kenapa tuh? Biar beli Jeko. Donat Jeko adalah target pasarnya adalah orang-orang yang mau resign, gitu kan lebih tepat. Tapi gue tuh heran kan, Jeko tuh singkatannya nggak ada resign-resignnya, kayak nggak ada huruf R-nya. Kalau ada misalnya Erko itu kan berarti bisa tuh R-nya tuh resign kan. Ini kan Jeko. Kan ya emang nggak ada hubungannya. Iya, maksudnya kayak nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Iya, bodo amat mau ada hubungannya apa enggak kalau orang akhirnya tetap beli. Jadi ceritanya rekan desain dan bikin video tok. Seakan-akan lingkungannya toksik. Cuman ada sanggahan ternyata dari koleganya kalau yang terjadi sebaliknya, malah dia yang toksik. Nah, ini seru nih. Kita lihat video. Tunggu, sebelum kita maju, emang banyak orang kayak gini tuh. Dia yang nyindir-nyindir,
dia yang nyerang-nyerang terus. Padahal sebenarnya dia yang nunjukin citranya ke orang-orang kalau dia tuh yang paling baik, paling korban, paling nggak ngapa-ngapain. Iya, padahal sebenarnya dia masalahnya. Toxic. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak sih memang. Iya. Oh gini milih resign karena aku milih bahagia biar aku bisa tersenyum lagi, biar aku nggak nanya salahku apa tiap hari, biar aku bisa rasakan kenyamanan lagi. Anjir, Bismillah, aku yakin rezeki nggak cuma di sini aja. Kasihan akunya terlalu lama di sini, nanti aku lupa kalau aku pantas dihargai, banyak yang sayang aku. Aku nggak mau kehilangan arah hidup lagi, nggak mau kehilangan diriku sendiri. Gak apa-apa, aku udah maafin, aku pamit ya. Waduh. Dari tulisannya sih seperti kayak coach orang terbebani kena mental gitu ya, iya, mental illness gitu iya. ya. Gen Z yang mental illness yang punya GERD yang gitu. skena gitu Iya. ya. Yang kalau pakai headset dengerinnya Nadina Miza. Iya betul. Sama ini apa Pamungkas itu. Pamungkas. Nah, gue cuma mau mention aja buat orang-orang yang lihat video ini di FYP kalian di TikTok. Nah, ya orangnya tuh red flag banget. Red flagnya gimana sih mas? Gitu kan. Sebelumnya gue spill dulu, nama asli dia adalah Devi Eka Putri. Dia adalah salah satu content creator di yang kalian udah lihat. Orang ini playing victim seakan-akan dia itu ditoksikin sama kantor segala macam. Padahal itu yang terjadi adalah sebaliknya. Dia seolah Ditoksikin sama kantor, padahal kata dia padahal sebaliknya. Padahal kantornya yang toksikin dia. Coba dari tata bahasa deh. Nih gue kasih info ya. Dianya ditoksikin kantor. Padahal sebenarnya terbalik. Rotanak ini kosotin it anya it. Iya. Kenal namanya di kantor pusat, bahkan di kantor cabang. Udah terkenal Sebagai katanya orang namanya. Selalu bikin ulah, selalu bikin masalah tuh ya. Itu yang harus kalian notice itu. Dia pernah bukan bawa kabur dan lebih tepatnya kayak apa ya? Bawa pulang aset kantor, yaitu berupa iPhone, dan itu dibikin untuk nge-konten sama dia dan dimasukin Apple ID-nya dia gitu kan, ada Davis iPhone gitu kan, dia bikin konten segala macem gitu ya. Gue nggak tahu sih, gue dan tim gue bahkan sampai bos gue itu sempet nyariin itu barang karena kita takutnya kirain itu tuh hilang gitu atau keselip di mana, sampai akhirnya ketemu waktu kita lagi nge-shoot menggunakan barang ini, ternyata itu ke link ke ID Apple-nya dia gitu kan. Why, kenapa lo harus ngelakuin hal itu gitu kan? Lu sebegitu butuhnya ke pengakuan sosial gitu kan, dan sekarang lagi lu nggak ngaku sebagai orang yang paling dizolimi, men. Why? Kenapa, Devi? Gila, kalau Danang Darto udah berkomentar, berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau Danang Darto udah berkomentar. Dulu tuh sempet lu juga ya si Devi ini bikin jadwal syuting anak-anak konten gua itu akhirnya jadi ribet, berantakan semua jadwal. Yang mana harusnya si A yang syuting duluan, kemudian si B, C berikutnya. Nah, tiba-tiba dia nyelak segala macem dengan alibi, gue syuting cuma 10 menit. Yang mana itu dia syuting dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sampai jam makan siang. Gitu, yang akhirnya tuh video-video lain itu ketunda. Gue udah sebar semua fakta yang ada, nanti gue sematin juga di video ini. Ada faktanya nih. Oh yaudah. Ingat gak lu bawa pulang iPhone kantor dinamain Davis iPhone? Enggak, sebenarnya yang salah dari dia ini waktu bikin videonya tuh nunjukin brandnya. Nunjukin brand kantornya ya. Karena kan jadinya kalau kayak gitu kan merusak citra kantor. Betul. Meskipun kan ini kan lagi-lagi kalau cerita kayak gini tuh kita harus lihat dari dua sisi kan. Betul. Sisi kanan dan sisi kiri sebelah. dan CCTV. Dan juga ini Sisilia. Betul. Kelas IPA 1 tuh, 10 IPA 1. Sisilia. Bukan Sisilia kan yang Mobile Legend. Enggak, Sisilia temen gue yang IPA 1, pinter tuh. Sisilia Warungkat. Itu, jadi kita harus lihat dari dua sisi. Karena kan semua orang itu akan menjadi pahlawan di ceritanya masing-masing. Betul. Iya kan? Kayak siapa tuh? Ke situ lagi. Semua orang tuh akan jadi pahlawan di cerita masing-masing. Betul. Jadi si mbaknya juga bisa jadi benar, si masnya juga bisa jadi benar. Iya. Dan ya menurut gue salahnya tuh cuma satu doang, salahnya karena dia nunjukin brandnya aja di situ. Iya, paling enggak harusnya kalau ini udah masalah menyangkutnya perusahaan ya, perusahaan Iya, juga bakalan kena image-nya gitu. Itu yang nggak baik sih. Even though ternyata dia emang bener, tetap dia jadi salah karena dia udah nunjukin itunya
Tapi gue jadi sedikit percaya sama si koleganya yang klarifikasi ini sih, karena kenapa menurut gue? Dia bilang kayak dia terpaksa kayak keluar aja lah biar aku bisa senyum lagi, biar aku nggak kehilangan diri aku sendiri. Kalau orang beneran kayak gitu, dia nggak mungkin dengan sengaja menunjukkan apa sih lanyardnya itu loh yang ada brandnya itu. Oh ya betul. Harusnya nggak dengan sengaja itu nggak usah dimasukin. Gue ngelihat itu tuh kayak dia intens sengaja ingin menunjukkan. Kalau iya. ini loh. Iya ini loh kayak spill tipis lah. Iya. Gue jadi ingat sebuah quotes dari Ed Gitaf pernah bilang, jika akhirnya mengakhiri mulai tak pernah ku sesal. mengapa bintang Kalau itu nggak ada. Pergilah sedih itu. Konteksnya apa? Konteksnya bagus itu. Ed Gitaf Mayoritas. Bodoh. Nah ini ada tambahan lagi itu dari perasaan gue ya, rasanya gue bagus lagunya, rasanya gue doang. Nah itu menurut kita guys, kalau menurut gue. Nih ada tanggapan dari kolega-kolega lainnya yang bisa jadi menguatkan. Devi, gue kecewa banget sih, kaget banget. Ternyata setelah gue tahu lu pernah bawa pulang aset kantor, gue dicari sama orang. Gila, gue baru tahu si Devi temenan sama Asri Welas ya. Bukan, itu bukan. Asri Welas ini. Dia ngecek-ngecekin alat nih, si Mbak ini. Kantor, equipment kantor. iPhone-nya kenapa dibawa pulang? Tuh, iPhone-nya kenapa dibawa pulang? Ada klarifikasinya ternyata, kita tonton. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, balas dong. Waalaikumsalam. Kok komennya ditutup? Jadi banyak banget yang salah tangkep dan misleading sama video yang aku buat. Kan aku bilang di video kalau aku resign karena aku mau bahagia. Bahagia yang aku maksud adalah karena aku mau nikah. Di sini aku mau minta maaf. Nggak masuk, Bo. Orang masuk, bro. Kayaknya ini ya. Pas dia lihat itunya viral, dia langsung cari alasan, gue nikah aja dah. Terus di depan rumahnya ada yang lewat langsung ditargetin, ayo sini nikah sama gue. Ayo sini beliin gue cincin gitu. Ada orang lewat aja di depan rumahnya, iya. Dia pas keluar, aduh siapa ini ya? Oh itu ada mas-mas itu. Iya mas. Nikah sama gue anjir. Nah, maksudku yang bahagia. Nah, kita lihat dulu ya. Buat teman-teman yang merasa sakit hati atau tersinggung sama cara kerja aku dulu, aku minta maaf. Ya namanya juga dunia kerja, pasti kita punya salah, jadi aku minta maaf ya. Jadi gitu aja klarifikasinya. Intinya sekarang aku tuh pengen istirahat dan menikmati hari-hari setelah menikah. By the way, abis aku resign, aku langsung nikah sebulan kemudian. Dan aku udah nikah sekarang. Jadi yang aku maksud bahagia dan nyaman itu adalah karena sekarang aku udah nikah. Gue penasaran deh, di kantor ini banyak banget artis-artis ya. Tadi kan yang pertama ada Danang Darto, terus ada Asri Welas, ada Tasya Kamila, iya kan? Bukannya Adinda Negara? Adinda, peace ya. Peace man. Apa ya, gimana ya cara nanggapin? Gue tuh merasa kayaknya ada hawa-hawa playing victim karena orang itu ya. Dari pengalaman gue, orang kalau udah playing victim, dia tuh akan berusaha menunjukkan sifatnya yang baik-baik kayak gini kan, klarifikasi dengan nadanya itu baik-baik, minta maaf, biar apa? Biar atensi publik itu berpihak lagi ke dia. Iya, gitu tapi salahnya dia komennya juga ditutup. Nah iya, itu yang pertama, dan yang kedua adalah dengan dia menunjukkan logo perusahaan di videonya itu salah. Seperti ada intens gitu loh, ingin orang-orang tahu dia kerja di mana. Betul, gitu itu menurut gue bisa dipidanakan sih. Sebenarnya kan kalau gue tuh adalah orang yang kalau misalnya playing victim tetapi nggak merugikan, itu tuh gue orang yang gue biarin aja lah. Maksudnya kayak gue tuh udah di titik hidup itu udah nggak ada energi buat klarifikasi. Kayak misalnya gue mau dibilang orang jahat, ya udah biarin aja. Bener kali yang lu bilang gue jahat. Kalau ada yang bilang baik, ya udah bener kali. Kalau ada yang bilang gue monyet jelek, ya udah bener kali, ya gitu. Kayak udah nggak ada energi buat kalau ada yang bilang lu, oh si Gera belum lahir gitu. Bener kali. Nah, kalau ada yang bilang sperma gue hitam juga bener kali gitu kan. Jadi kayak udah nggak punya ada energi buat klarifikasi gitu. Cuman kalau kayak gini kan udah merugikan karena dia ada menginiin logo perusahaan. Betul, itu terus. Meskipun ini perusahaannya itu perusahaan kosmetik ya, bukan perusahaan sabun gitu ya. Dia ini bukan Denon gitu, bukan kayak Traveloka, bukan. Ya kenapa? Hubungannya apa? Ya karena dia kosmetik. Jangan semena-mena. Iya, terus kan ada yang dia bilang nggak mau kehilangan diri, nggak ada hubungannya, nggak mau kehilangan diri sendiri sama menikah, coy.
Itu makanya lagi-lagi itu adalah hal yang dibuat-buat lagi Kontra, gitu. iya kontra sama yang dia tulis di teks videonya itu kontra menurut gue. Jadi ya gue ragu sih kalau kalian gimana. Oke. Ada lagi ini Ger lagi rame. Ini reviewer Oh iya gue lihat ini. Ajuju, itu teman lu kan? Ajuju, mutualan. Follow-followan gue lihat sama Follow-followan, iya. Tapi dia nggak nge-follow gue. Ya, dia nggak kenal lu kali. Nggak mungkin, orang gue lagi viral, konten gue ADC. Masa nggak... Ya kan dia udah selalu nonton review film aja. Oke, ini jadi ada seorang selebgram punya usaha rumah makan nih ceritanya. Iya. Usaha rumah makannya di mana? Di daerah Tangerang. Udah berjalan 25 tahun. Iya. Sebuah food blogger datang lah ke Iya. situ. Dengan inisial Ajuju kan. Iya, kan emang itu namanya. Datang review Hanes. Iya, review Hanes. Tapi dengan kondisi si selebgram ini yang juga emang selebgram Betawi dan juga udah agak usianya udah tua, lanjut. iya. Kebetulan lagi nggak ada di situ waktu dia nge-review. Iya. Tapi ya udah di review jujur, naikinlah konten itu ternyata viral karena banyak hal-hal yang kurang berkenan, tapi ternyata yang kurang berkenan bagi si Juju ini ternyata juga banyak yang ngerasain juga, Ger, Ya, di kolom komentarnya. Karena di Google Review juga udah banyak banget sebelum Juju datang tuh banyak banget review-review yang ternyata serupa gitu. Iya. Oke, apa aja di review nih? Yang pertama, pas datang banyak sampah tisu. Iya, banyak sampah tisu. Yang kedua, baunya nggak sedap karena dia tuh lokasinya di pinggir Kali, iya. Terus yang harganya juga lumayan mahal. Harganya lumayan mahal untuk yang kayak kaki lima gitu. Iya, karena kan restoran pinggir kali gitu. Iya. Terus kayak harganya tuh hampir sama kayak restoran gitu. Betul. Yang keempat adalah ini menjadi permasalahan nih. Iya, ini yang mereka menjadi makan nggak habis, pengen bungkus makanan dikasih kresek, bukan plastik yang buat bungkus makanan. Nah, dan ternyata si selebgram itu yang punya itu buat marah. klarifikasi di YouTube marah-marah semarah itu anjing. Gue udah nonton tadi malam full video YouTube dia. Kita mau lihat dulu gak videonya? Oke. Makan apa? Makan lentang, cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsah. Kalau gue sampai coba ternyata di Tangerang nih kalau coba. Gue udah nonton sih videonya sebenarnya di TikTok dan sebenarnya dia nggak ada ngehina juga, cuman kayak dia menurut gue ini bener-bener dia jujur, menceritakan apa yang dia rasakan. Kayak kita nge-review film. Iya, kayak apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Misalnya nggak sementara-mentara kamu itu dibilang jelek enggak. Iya. Kalau enak dibilang juga enak sama dia gitu loh. Iya. Kayak dia bilang telurnya enak, udangnya dibilang enak sama Iya. dia. Tuh, ini sudah terlihat ya ini. Emang kotor. Coba pas kita lihat harganya. Ini ada cumi sos padang 65.000, ya kan? Ya, itu harga restoran. Ayam goreng 25.000, oseng mix 75.000, ya lumayan sih. Tahu tempe 10.000, capcay 30.000. Untuk ukuran kaki lima itu. Tapi kan kita nggak tahu porsinya. Iya sih. Berapa. Siapa tahu banyak kan? Iya, siapa tahu kayak serumah-rumah dikasih kan. Goblok kebanyakan dong. Tapi ini sebenarnya kayak untuk kaki lima lumayan. Tapi untuk dia kan kaki lima tambah viral diliput TV dan artis. Kalau untuk semua dengan semua benefit itu, misalnya kayak dia pernah diliput artis, pernah viral, pernah itu termasuk standar aja ini sebenarnya. Cuman karena mungkin kalau untuk di sekitaran itunya iya itu kan, buat target pasar di sekitarnya. tapi kan yang datang juga bukan orang-orang yang tinggal di daerah situ doang. Orang yang emang lihat ini di TikTok. Harusnya kalau orang yang datang orang-orang yang lihat ini di TikTok viral gitu, harusnya ini bagi mereka ini nggak mahal lah. Iya. Menurut gue ya. Ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri. Nah, Ini dia. kayaknya dipotong deh, soalnya kayaknya ada waktu dia makan tuh dia bilang enak kok gitu. Pertama kali minta bungkus disuruh bungkus sendiri pakai plastik. Nah ini sebenarnya dipermasalahin inilah yang jadi masalah lah intinya. sama si Nyakopsah itu. Terus Jakobsnya bikin klarifikasi. Iya, terus dia marah-marah. Vlogger-vlogger yang ke warung gua lu review jujur boleh. Iya. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu. Oh. Nah, namanya nggak jujur dong. Tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Nah, Agak- kalau ini itu agak kejauhan. Kalau ini analoginya agak terlalu kejauhan dan gak nyambung. menurut Sejauh gua. ini paling jauh ya. Iya. Orang tua lu dibacok, digorok. Nah, ini apalagi ini udah makin
Makin jauh. Makin jauh analogi review tanpa ngomong sama lu didatengin maling, orang tua lu di gitu, itu tidak nyambung ya menurut gua. Ini kayaknya dia berkata-kata gini kayak cuman lagi emosi aja. Biasa kalau bapak-bapak Betawi emang Kalau emosi suka emosi. ngomongnya nyablak dulu ya. iya, begitu sama kayak ada beberapa tetangga gua juga kayak gitu. Anakku digebukin orang, lu redo enggak? Iya. Gua tanya sama lu. Oh, jadi cuman yang menurut gue cuman yang terlintas di otak itu yang diomongin. Kayak lu lah. Baru itu orang lu. Anakku muda lu pada semuanya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya jungkir balik. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu dihujat. Gue juga waktu nonton ini semalam salpok sama bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris kagak nyambung kan ke Google Translate gitu. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngerangkul saudara lu anak yatim. 10 anak yatim. Lu harus nyatain. Ya, Be. Astagfirullahaladzim, Be, ya. Astagfirullahaladzim, semoga Sebenarnya kayak gue juga tahu nih dari yang klarifikasi. Berasa dimarahin ya. Enggak, dari klarifikasinya dia semalam itu, gue nonton, gue tahu sebenarnya dia tuh juga punya kekhawatiran kalau misalnya warungnya sepi. Iya, betul. Dia tuh punya tanggungan. Betul. Dia tuh punya tanggungan, kayak dia banyak lah tanggungannya. Kayak anak yatim gitu mungkin ya. Maksudnya kayak dia tuh juga punya kekhawatiran kalau misalnya bagaimana gara-gara video satu ini doang usaha yang 25 tahun gue bangun jadi hancur gitu kan. Iya. Tapi menurut gue itu nggak perlu disampaikan dengan marah-marah gitu sih. Iya, caranya juga kurang baik. Nih, kalau gue punya pendapat sebenarnya si Nyakopsah ini ada benernya sedikit dan ada salahnya juga. Si Juju juga ada salahnya dikit, ada benernya juga gitu. Menurut si Nyakopsah ini kan nggak ada tuh anjing datang dikasih plastik merah gitu. Ternyata Iya. dia tuh punya plastik bening yang buat emang bungkus Nah, makanan. Cuman mungkin kan si Nyakopsa kan gak tiap hari ada di situ kan. Siapa Iya. tahu ternyata kalau nggak ada Nyakopsa, orang kerjanya yang sembarang-sembarangan gitu kan. Iya. Kalau ada Nyakopsanya, kalau ada bosnya ya udah pasti dong jadi bagus itunya. Iya. anjing. Makanya agak nggak masuk akal waktu Nyakopsa bilang kalau mau datang kabarin dulu ke gua konfirmasi. Nggak bisa gitu. Karena kan kalau ada Nyakopsanya pasti udah ini dong, udah bener semua itunya. Iya, terus sistemnya. yang dipoinin sama si Juju juga yang kayaknya gua lihat di klarifikasinya si Nyokopsa adalah si Juju tuh bilang dia ngebungkus makanannya sendiri. Yang mana setahu gue biasanya kalau restoran-restoran itu minta dibungkus ya dibungkusin dong. Betul. Sama pelayannya. pelayannya. Iya. Dan ini poin ini tidak diklarifikasi sama Nyokopsa dan diklarifikasi sampai Apa? habis. Pokoknya kalau nggak salah dibilang, gue lupa kata-kata yang jelas. Lu makan sendiri ya udah lu ini sendiri bungkus sendiri gitu kan makanan lu. Kayak ibaratnya tuh semacam adatnya orang Betawi atau Resek tuh. Be, astagfirullahaladzim. Nih kantong resek nih yang ngejak. Lu beli gua gara-gara kantong resek nih. 25 tahun gua dagang, bukan kantong resek yang ngebuat kantongin. Makanya gua bilang hanya dulu, enggak ada gua lu main bikin video aja lu. Ya. Nih Bang, nih dengerin Bang. Ya. Ini buat bungkus makanan. Ya, ini bagus banget. Bentar dulu, lu jangan bilang malah di review. ini juga si MC-nya ini nggak penting. MC-nya kompor meleduk ini anjing. emang waktu itu bocah minta plastik. Bener, minta plastik dia. Ya, Dikasih ya. plastik merah. Ya. Dan dia jangan ngomong kan plastik apa buat bungkus nasi apa bungkus apa. Betul. Harus Nah, dia bilang bocah itu minta plastik. Tapi dia nggak ngomong mau buat bungkus apa, bungkus nasi apa, bungkus sampah. Ya jelas dong, kalau orang minta plastik, udah pasti buat bungkus makanan. Masa sampah mau dibungkus buat apanya? Iya. Amang datang ke sana ke warung, lu tanya dulu, memang po ini buat ngantongnya. Lu secara logika nggak mungkin ini buat ngantong nasi. Ya benar. Ya benar. Tapi secara logika juga ngapain orang minta bungkus yang dibuat bungkus sampah? Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kayak logikanya gitu ya, anjing gitu. Kalau gue jadi si Juju ya, instead of gue bikin video marah-marah kayak begini, yang pertama gue bakal tanya dulu sama orang-orang di dapur itu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Iya, betul. Terus gue lihat videonya, gue tanya ke mereka, ini kalian kasih, ini ada buktinya nih, kalian kasih di plastik merah. Karena si Juju itu nyamperin ke dapur bilang, Bu ini makanannya mau dibungkus. Udah ada kata gitu, Bu ini makanannya mau dibungkus tapi dikasih plastik merah. Ya itu kan udah jelas. Iya. Terus ada juga dari video POV lainnya, mereka udah minta izin mau bikin video di situ sama orang yang ada di dapur, udah izin, Bu boleh ya saya rekam gitu, boleh katanya. Iya. Berarti kan semuanya tuh udah lengkap. Nah kalau kayak gitu kan nggak boleh dong, lu malah, gue tahu tanggungan lu banyak tetapi lu tetap harus bias sebagai pemilik usaha. Iya. Ya udah sih, apa susahnya minta maaf. Iya. Terus oke, akan kita improve lagi Iya. gitu. Toh
si Juju juga reviewnya bener-bener jujur gitu karena kan nggak yang dia makan terus Betul. gitu loh. Kan dia kan nggak kayak berusaha apa sih ini restoran, nggak ada setahu gue yang nggak ada kata-kata yang meremehkan, ingin menjatuhkan, nggak ada. Dia cuman menceritakan apa yang dia share, dia yang dia alami terus juga kayak doang. misalnya pas awal-awal dia bilang ih anjir mahal, ternyata pas keluar dia lihat itu telur dadar gede, ada ayamnya, terus dia bilang oh iya ternyata porsinya pantes. banyak. Porsinya ternyata banyak. Iya, gitu. ya itu gue tahu tuh, gue juga nonton. Terus juga kayak ya itu pentingnya juga pemilik perusahaan buat selalu cek review nih di Google nih. Iya. Karena di Google itu orang-orang itu suaranya itu sama semua gitu loh, maksudnya. Iya. Komplainnya itu sama gitu, berarti kan itu dia gitu loh. Cuman kebetulan karena Google kan nggak viral kan, malah viralnya tuh TikTok gitu. Jadinya nggak dilihat tuh review-review Google-nya gitu loh. Nah, nggak diperhatiin. Gitu. Kalaupun misalnya si Juju bilang mau review dulu ke Nyakopsah misalkan, pasti dong si Nyakopsahnya akan kayak beberes, bebenah dong, biar kelihatan. Berarti kan sebenarnya tidak keadaan aslinya ada quality control setiap hari gitu loh. Itulah dia gitu. Jadinya kayak malah jadi fake. Sebenarnya Juju ada benernya juga karena dia datangnya tuh dadakan. Karena dia pengen tahu keadaan sehari-harinya dia kayak gimana aslinya si restoran itu gitu. Klarifikasi soal sampah katanya Nyakopsa, katanya ya lu aja datang jam 4, jam 5 itu kan lagi jam-jam rame. Masa orang lagi makan kita sapoin sampahnya? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Namanya mau nyapu sampah, apalagi kan tuh sampahnya tuh bukan sampah tulang-tulang ikan, Betul. sampah tisu loh. Sampah tisu apa sih susahnya datang jadi pelayan? Bu misi bu banyak sampah boleh saya sapu? Kan nggak mungkin kita jadi pelayan, nggak mau. Saya suka makan dengan sampah. Iya. Biarkan ini sampah. Biarkan di sini. Saya fetish dengan sampah. Saya makin lahap kalau ada sampah makan. Nggak ada. Pasti kalau gue jadi pelayan, oh iya bu sapuin. Bahkan kalau bisa gue datang ke pelayan, bu boleh nggak sapuin sampahnya dibersihin? Iya. Nggak gitu dong excuse-nya. Excuse-nya adalah masa orang lagi makan kita sapuin sampahnya. Yang nggak pas lagi makan dong, sebelum. Di meja-meja di restoran-restoran juga biasanya sebelum ini bekas-bekas orang yang lain yang sebelum kita pasti kan dirapihin ya. Terus juga kayak Food court deh. pun Nggak usah. kalau lagi makan pun nggak apa-apa. Mau nyapu sampah tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Lagian kan sampahnya bukan sampah yang berbau, bukan sampah yang kayak sampah-sampah sisa-sisa makanan. Enggak, itu kan sampah-sampah kering, sampah tisu, sampah apa gitu. Nggak apa-apa sih menurut gue. Tapi secara visual gue melihat itu makanannya Nyakopsa itu bener-bener menggiurkan gitu loh. Tapi Kayak sebenarnya ngeliat udangnya, ngeliat sambal lencahnya itu beneran kayak gue pengen nyobain. Tapi tampilan makanannya sih enak, memang kelihatannya gitu ya. Cuma kan ya memang dari segi visual dan lain-lain tuh kayak visual tempat dan lain-lain itu kayak yang gua lihat sih yang bikin netizen makin menghujat itu cara klarifikasinya si Nyakopsa ini yang menurut gua kayak terlalu masih emosi. Harusnya tunggu tenang dulu menurut gua baru klarifikasi. Enggak, lagian juga jangan sambil menggebu-gebu gitu. Ininya juga si hostnya itu ngomporin banget. Lu kalau nonton gua tuh kesel banget sama hostnya. Nah iya, hostnya juga menurut gua nggak bisa menjadi mediator yang baik gitu yang bisa menenangkan gitu. Hostnya nggak bisa itu. Orang mah kalau misalnya lagi menggebu-gebu ya udahlah diem. Gak usah makin divalidasi perasaannya Nyakopsanya ini, mereka divalidasi. Kecuali lu lagi temen bestie tongkrongan lu baru. Iya kayak misalnya kayak si Nyakopsanya ngomong-ngomong apa tuh si itu, iya ya ini udah bagus loh ini. Nggak mungkin ya Nyakopsa masa pakai plastik begini, pakai kayak nggak usah. Kalau jadi host jangan kayak jadi gitu. Jadi host itu udah diem aja gitu. Kalaupun nggak mau menetralisir suasana, udah diem aja gitu. Nggak usah divalidasi perasaan Nyakopsanya yang salah. Jadinya tuh kayak ngelihat tiga orang yang ingin saling membela diri aja itu ngelihatnya si video klarifikasi itu anjing. Betul. Gitu. Si hostnya itu bilang, ya ini netizen juga harusnya bisa mikir gitu. Intinya gini ya, netizen harusnya bisa mikir. Lu datang ke restoran pinggir jalan, terus lu expect-nya apa? Kalau lu mau yang nyaman ya lu pergi ke restoran beneran gitu. Menurut gue itu juga anjing goblok gitu. Karena kayak banyak kok restoran pinggir jalan tetapi bersih dan gitu. rapi dan servisnya bagus banyak. Iya, kita di sini kita nggak masalahin makanan ya. Makanannya memang kelihatannya Juju juga enak kok makannya. Iya, tapi ya kita permasalahkan ini. Enggak, gue lagi ngomongin si defense-nya si orang itu. Iya, konteks ini self defense-nya dia. Kalau lu mau makan, dia bilang gini, kalau lu mau makan dengan yang nyaman lu pergi aja ke restoran. Nggak bisa gitu dong, karena kan service itu bukan excuse lah. Service itu semua hal wajib untuk ada di semua restoran anjing. Mau restoran pinggir jalan, mau restoran di tengah jalan, di tengah tol anjing. Dan juga sebagai pembeli kita punya hak untuk memutuskan kita mau makan di mana. Terserah kita dong. Masa kita mau makan di sini ya tentu kita mengharapkan servis terbaik. Itu kan kayak dasar menjadi konsumen tuh kan pasti kita ingin mendapatkan yang terbaik dari jasa yang
jual gitu gak sih? Betul. Iya, kayak mau restoran bintang 5, mau restoran warung pun Gak bisa cuma karena di restoran pinggir jalan kalian tuh jadi menggampangkan servis gitu loh. Betul. Kayak udahlah nggak apa-apa namanya juga restoran pinggir jalan, ini lu expect apa, nggak bisa anjing, karena kan ya itu balik lagi, servis itu wajib ada di mana aja gitu. Good service itu wajib ada di mana aja. Nggak bisa mentang-mentang dia restoran pinggir jalan dia boleh tuh lempar-lemparin makanan gitu ke konsumen gitu. Kalau misalnya datang tiba-tiba nih sate gitu, silakan makan. Ya mending ke Karen's dinner anjing. Iya betul. Oke, menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Kopsa, apakah kalian tim Juju apa timnya Kopsa? Iya. Dan menurut kalian apa salahnya Juju, apa salahnya Kopsa? Silakan berdiskusi ya. Diskusi di kolom komentar nanti gue baca ya. Terima kasih yang sudah nonton Algementeti atau Algementex kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa nonton segmen baru Gerald, ada Siapa tahu enak. Siapa tahu enak. Oke, dan juga ADC. Ya udahlah. Gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye.